Ibu, Bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Ingat selalu, ada semangat, ada berkat. Hari ini tanggal 21 Oktober tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 2 sampai dengan 12. Rahasia Kristus kini telah diwahyukan, dan para bangsa menjadi pewaris perjanjian. Bacaan Injil dari Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema, banyak dipercaya, banyak dituntut pula. Ibu, Bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, pribadi yang bijaksana adalah pribadi yang bisa dipercaya. Artinya pribadi ini selalu mau dan siap sedia melakukan semua hal yang semestinya harus dilakukan. Sebagaimana hidup ini sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan dengan banyak anugerah atau pemberian, pribadi yang seperti ini juga siap dituntut oleh Tuhan untuk mempertanggungjawabkannya. Ketika sadar diberi pikiran yang jernih, siap juga berpikir dan memikirkan banyak hal untuk kemajuan pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, atau siapa saja. Ketika sadar dipercaya memiliki banyak berkat atau rezeki, kekayaan, siap pula dituntut mengelola secara baik, serta bergembira berbagi berkat untuk sesama. Ketika sadar diberi tubuh yang sehat, kuat, dan segar bugar, siap juga dituntut untuk kerja yang memakai kekuatan fisik, entah mengangkat atau menjunjung, berjalan, berlari, dan lain-lain. Dengan kata lain, adalah hal wajar orang memperoleh tuntutan jika dipercaya memegang, memiliki, atau memakai apa saja yang ada padanya. Bagi anak Tuhan yang benar-benar menghayati imannya, tahu akan hal itu. Bahkan bisa berpikir yang sebaliknya. Ia bisa berkata, aku sudah memiliki ini atau itu, maka dengan senang hati aku akan memakainya untuk kebaikan semuanya. Ibu, Bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, adalah seorang bapak yang usia sudah di atas 80 tahun. Dengan jalan sudah tertatih-tatih, bapak ini tetap ke sawah dan tegalan, sebagaimana dilakukan tiap hari sejak masa mudanya. Ketika ditanya kenapa tidak berhenti kerja dan tinggal di rumah, ia mengatakan kalau hal itu merupakan wujud syukurnya pada Tuhan karena masih diberi hidup serta badan yang sehat.
selama masih bisa kerja, akan terus kerja. Selama masih bisa berjalan, akan terus berjalan. Demikian yang dikatakannya. Bapak itu tahu apa yang diberikan Tuhan, tahu juga bagaimana mempergunakannya untuk bersyukur kepadanya. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita semua sebagai murid-muridnya akan tugas, tanggung jawab, serta kewajiban kita kepadanya untuk semua hal yang telah dipercayakan atau diberikan kepada kita. Tuhan menuntut kepada kita akan apa yang telah Ia percayakan. Ia mengatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dari pernyataan Yesus itu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak boleh kita menyia-nyiakan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Semua yang diberikan kepada kita dengan maksud supaya kita memakainya untuk kemajuan diri kita dan untuk memuliakan dan meluhurkan namanya. Tidak ada satupun yang kita terima dari Tuhan tiada berguna atau percuma. Segala yang dicipta oleh Tuhan pasti untuk maksud kebaikan. Dan itu menjadi tantangan bagi kita untuk memakainya dengan kebijaksanaan. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu marilah kita bersyukur atas hidup kita, atas kesehatan kita, atas segala harta milik kita, atas keluarga kita dan sahabat-sahabat kita, atas semua teman atau relasi kita. Pendek kata, atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita. Semua yang ada pada kita, kita pakai atau pergunakan dengan sebaik-baiknya, supaya pada waktunya Tuhan menuntut tanggung jawab kita, semua sudah kita lakukan dengan semestinya. Akhirnya, kita ingat bahwa Tuhan telah memberikan cintanya yang total pada kita. Kita balik mencintai dan setia pada Tuhan selama-lamanya. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.